Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Serliana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi pada tingkat sekolah dasar di Indonesia. Definisi pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Ada beberapa definisi tentang pendidikan inklusi, yaitu yang pertama, pendidikan inklusi lebih luas daripada pendidikan formal, mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem non-formal dan formal. Yang kedua, yaitu pendidikan inklusi mengakui bahwa semua anak dapat belajar. Selanjutnya yaitu memungkinkan struktur, sistem, dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak. Yang keempat yaitu mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak seperti usia, gender, etnik, bahasa, kecacatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pendidikan inklusi merupakan suatu proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya, serta pendidikan inklusi merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif. Konsep terkait dengan pendidikan inklusi yaitu yang pertama ada konsep tentang anak, di mana semua anak berhak memperoleh pendidikan di dalam sekolah dan membutuhkan dukungan untuk belajar. Yang kedua yaitu konsep tentang sistem pendidikan dan persekolahan, di mana sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih luas dari persekolahan formal, dan peningkatan mutu sekolah yang efektif. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada konsep tentang proses untuk mempromosikan inklusi, yaitu meningkatkan partisipasi nyata bagi semua orang dan mengatasi hambatan inklusi. Selanjutnya nomor 4, konsep tentang keberagaman dan diskriminasi, yaitu memberantas diskriminasi, merangkul keberagaman, serta sumber kekuatan, dan pendidikan inklusi mempersiapkan siswa untuk masyarakat dan menghargai serta menghormati perbedaan. Dan yang terakhir yaitu konsep tentang sumber daya, yaitu membuka jalan ke sumber daya setempat, redistribusi sumber daya yang ada, dan sumber daya yang tepat yang terdapat di dalam sekolah pada tingkat lokal dibutuhkan untuk berbagai anak. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Ada beberapa landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia, yaitu ada landasan filosofis, religius, yuridis, pedagogis, dan empiris. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Pendidikan inklusi di Indonesia tidak lepas dari tatanan atau aturan dasar kehidupan bangsa yang tidak tertulis, namun masih sangat kuat untuk membangun landasan kebijakan. Yang kedua yaitu landasan religius. Sebagai bangsa yang religius meyakini bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan di hadapan Tuhan manusia adalah sama. Yang ketiga landasan yuridis. Berbagai peraturan dan undang-undang telah diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 sampai dengan 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 48 dan 49 tentang Perlindungan Anak, dan masih banyak lagi. Serta ada landasan pedagogis. Melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Adalah individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Dan landasan yang terakhir yaitu landasan empiris. Klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Pendidikan inklusi memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif merupakan strategi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
dan juga merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip kebutuhan individual. Karena setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, sehingga pendidikan inklusi harus berorientasi pada program pembelajaran, individu, dan pendidikan didasarkan pada kebutuhan anak. Selanjutnya yaitu ada prinsip kebermaknaan. Pendidikan inklusif harus menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keberagaman, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya ada prinsip keberlanjutan, di mana pendidikan inklusif harus diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan. Dan yang terakhir yaitu prinsip keterlibatan. Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. Pentingnya pendidikan inklusi terus-menerus dikembangkan karena memiliki kelebihan dan manfaat. Beberapa kelebihan dan manfaat dari pendidikan inklusi antara lain yaitu hilangnya rasa takut anak non-ABK terhadap anak ABK karena seringnya berinteraksi. Yang kedua yaitu anak non-ABK menjadi semakin toleran kepada orang lain karena ia telah memahami kebutuhan individu teman ABK-nya. Banyak anak non-ABK yang mengakui peningkatan self-esteem sebagai akibat dari pergaulannya dengan ABK. Anak ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Selanjutnya yaitu anak non-ABK merasa bahagia bersahabat dengan anak ABK. Jadi kesimpulannya yaitu pendidikan inklusi adalah pendidikan yang bermuatan pada nilai-nilai kesetaraan hak asasi serta kemanusiaan yang diwujudkan dalam kerangka pendidikan untuk semua. Berbagai kebijakan telah dilahirkan oleh pemerintah dalam upaya mendorong terwujudnya pendidikan inklusi. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan masih banyak menghadapi kendala yang lahir dan segera dibutuhkan upaya melahirkan kebijakan untuk sekolah. Itulah video penjelasan singkat dari saya tentang pendidikan inklusi di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.